pagi, Shalom. Apa kabar semua jemaat Tuhan hari ini? Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Saya harap semua dalam keadaan yang baik sepanjang PKBB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan karena kami dapat beribadah online hari ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap ibadah online di tangan-Mu Tuhan, awal, pertengahan hingga selesai ibadah online kami ini Tuhan, kami serahkan kata-Mu. Kami bersyukur semua ini. Haleluya, amin.
Shalom, bertemu lagi kita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita semua mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Jadi sebelum itu, sebagai dasar dari perjamuan kudus, kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus bab 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan seperti ini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud dan tujuan dari kita mengambil perjamuan kudus ini adalah memperingati Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga kita memperingati kematiannya sebagai korban dosa kita. Dan juga tujuan kita mengambil perjamuan kudus adalah menguatkan persekutuan kita dengan Kristus, bahkan juga persekutuan kita dengan sesama jemaat Tuhan. Dan juga supaya kita terus dipenuhi oleh kasih Kristus, kasih yang memulihkan hidup kita, kasih yang telah mengubah hidup kita, kasih yang menguatkan hidup kita. Jadi dengan itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama saya kita mengangkat roti. Kita mengangkat roti. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang telah kami lakukan. Kami percaya melalui perjamuan ini kami dikuatkan, kami terus memiliki komitmen dan terus memperingati akan kematian Tuhan Yesus kelak, dan kami diteguhkan, kami dikuatkan. Dengan itu Tuhan Yesus, kami percaya apa yang kami telah terima, kami akan beritakan itu kepada orang lain, supaya berita yang kami telah terima ini tentang kasih Tuhan, kematian Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Kristus, itu juga menjadi bagian
kepada orang yang menerima berita kabar baik ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang kami sudah lakukan. Haleluya, amin. Shalom, bersama saya kita belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius bab 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi melalui firman Tuhan ini saya menarik kita belajar bersama-sama di bawah tema tentang diberkati dan bersyukur. Jadi pada saat ini ataupun pada waktu ini kita di dalam situasi merayakan sambutan Hari Gawai dan juga Keamatan. Jadi dengan itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita meresponi akan sambutan Hari Gawai dan juga Hari Keamatan ini? Apakah kita masih menggunakan cara budaya nenek moyang kita dahulu? Kita masih ketika menyambut sambutan ini kita masih menyembah berhala ataupun kita masih lagi Aramaiti? Ataupun ketika ini dalam suasana sambutan ini kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita menggunakan cara bersyukur dan memuliakan Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan dan kita alami dalam hidup kita, khususnya di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Dengan cara kita bersyukur dan memuliakan Tuhan atas berkat-berkat yang kita terima, itu mengimbas kembali tentang kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan selama ini di dalam hidup kita. Jadi kita akan belajar bersama-sama dalam dua perkara, yaitu yang pertama yaitu diberkati. Perkara yang pertama yaitu diberkati. Apa arti diberkati? Diberkati diambil dari kata berkat, yaitu suatu pemberian cuma-cuma ataupun satu keberuntungan. Sebagai contoh, napas hidup yang kita miliki saat ini itu adalah pemberian cuma-cuma daripada Tuhan. Tidak ada duanya, ya. Jadi dengan itu kita diberkati dengan napas hidup kita, dan kita harus bersyukur setiap waktu tentang apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Kemudian apa kunci untuk diberkati Tuhan? Agar kita diberkati Tuhan, yaitu di dalam Ulangan bab yang ke-28 ayat yang ke-1e, yaitu mendengar baik-baik suara Tuhan. Ya, maksud saya di sini kita punya ketelitian. Ya, kita punya ketelitian di dalam meneliti firman Tuhan itu dan menerapkan itu di dalam hidup kita. Ya, menerapkan itu di dalam hidup kita. Mendengar baik suara Tuhan itu yaitu melalui kita membaca firman Tuhan. Tuhan akan berbicara di dalam hidup kita melalui firman-Nya. Firman itu adalah kekuatan.
Firman itu adalah penuntun hidup kita. Jadi dengan itu kita punya kekuatan. Kita akan terus diberkati ketika kita menjadikan firman itu sebagai pedoman di dalam hidup kita. Yang kedua, kunci untuk diberkati Tuhan, agar kita diberkati Tuhan, yaitu di dalam Ulangan bab yang ke-28 ayat yang ke-1b. Melakukan dengan setiap perintah Tuhan. Kita mendengar baik-baik suara Tuhan melalui firman-Nya, dan juga yang kedua, melakukan dengan setiap perintah-Nya. Ini adalah berbicara tentang tindakan kita. Kita tidak hanya menerima, tetapi kita harus juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Dengan itu sebagai kunci agar kita diberkati di dalam hidup kita, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga kita. Yang seterusnya, apa janji Tuhan kepada yang diberkati? Yaitu di dalam Ulangan bab yang ke-28 ayat yang ke-1c, yaitu Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu mendengar baik-baik perintah Tuhan dan mendengar suara Tuhan baik-baik dan juga melakukan perintah Tuhan, bangsa ini akan diangkat dari segala bangsa yang ada di bumi. Saya percaya ketika kita mendengar baik-baik firman Tuhan dan juga melakukan itu, saya percaya kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tidak kenal Tuhan, di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian apa janji Tuhan kepada yang diberkati, yaitu segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ya, di berkat itu akan datang dan menjadi bagian dalam hidup kita, baik di dalam pekerjaan kita, dan kita menjadi berkat ke atas bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Perkara yang kedua yang kita pelajari dalam firman Tuhan ini yaitu bersyukur. Bersyukur. Apa arti dari kata bersyukur? Ya, makna kata bersyukur adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Itu menunjukkan kerendahan hati kita. Menunjukkan kerendahan hati kita, atau kita tahu berterima kasih atas berkat pemberian Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Jadi saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajar sebagai orang percaya selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu menunjukkan kerendahan hati kita. Itu menunjukkan kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam kita merayakan sambutan hari gawai dan juga keamatan, cara kita merayakannya adalah kita memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang kita alami. Walaupun kita bukan saja tidak menanam padi, tidak menuai, tidak bekerja di dalam bekerja untuk penuaian ladang, bekerja untuk mencari penghasilan di dalam ladang ataupun ladang padi, tetapi kita boleh artikan itu di dalam pekerjaan kita. Ya. Jadi pekerjaan itu adalah satu tanda bahwa itu adalah pemberian Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus meresponinya dengan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Kita
bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jadi saudara, dalam hal apakah kita harus bersyukur? Di dalam Efesus bab 5 ayat 20e, yaitu bersyukur atas segala sesuatu. Ya, kadang-kadang orang mau bersyukur ketika dia diberkati saja. Ketika dia melimpah-limpah berkat di dalam hidupnya, baru tahu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus, yaitu mereka bersyukur dalam segala hal, yaitu baik di dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan kekurangan, di dalam keadaan krisis yang dialami, yang kita lalui saat ini. Kita harus bersyukur dengan keadaan itu, karena dengan itu kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Setahu kita bahwa Tuhan masih menganugerahkan hidup itu bagi kita, kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita bersyukur juga kepada Tuhan karena kita juga boleh bekerja kembali. Di tempat Anda bekerja, kita harus bersyukur itu kepada Tuhan. Ya, jadi dalam segala hal kita harus bersyukur. Bukan ketika kita mengalami berkat saja kita bersyukur, tetapi dalam keadaan situasi yang kita alami pada masa saat ini, kita juga harus naikkan syukur. Karena itu ada hikmat, perlu kita belajar sesuatu. Saya percaya kita banyak belajar tentang situasi dan keadaan yang kita lalui saat ini. Jadi kemudian bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu di dalam Efesus bab 5 ayat 20b. Bersyukur yang betul hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, sebab itu saya nyatakan di dalam yang pertama tadi, yaitu bagaimana cara kita meresponi. Ya, kadang-kadang dalam sambutan hari gawai dan keamatan ini, bagaimana kita meresponi itu. Kita bersyukur itu kepada Tuhan, itu adalah cara yang benar kita sebagai orang yang percaya. Tetapi kalau kita mengaku kita orang Kristen, kita percaya kepada Kristus, tetapi kita masih lagi mengamalkan cara nenek moyang kita, itu tidak benar. Ya, jadi itu bukan bersyukur yang betul di dalam kita merayakan sambutan gawai dan keamatan ini. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, naikkan syukurmu kepada Tuhan saat ini. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Ya, berkat baik dalam pekerjaan, baik dalam keluargamu, baik di dalam usahamu. Naikkan syukur kepada Tuhan. Ya, karena itulah cara yang benar kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita diberkati ketika kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan melakukan perintahnya itu dalam hidup kita. Ya, jadi kita bersyukur bukan dalam hal kita berkelebihan, di dalam hal kita hanya diberkati kita tahu bersyukur, tetapi dalam keadaan kekurangan, yaitu tandanya kita bersyukur atas segala sesuatu. Di dalam Mazmur nomor 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Kasih Tuhan itu begitu besar yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Naikkan syukurmu kepada Dia atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepadamu dan yang telah kita alami, yang telah engkau alami di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami diajar untuk terus mengetahui tentang kunci agar Tuhan memberkati hidup kami, yaitu untuk mendengar baik-baik suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan itu dalam hidup kami. Bahkan juga kami diajar
firman Tuhan hari ini, untuk terus bersyukur kepada Tuhan, bukan ketika kami hanya berkelimpahan, ketika kami diberkati, tetapi di dalam segala sesuatu keadaan dan situasi yang kami alami, kami naikkan syukur. Karena itu sebagai tanda kami berterima kasih, kerendahan hati kami kepada Tuhan yang punya segala sesuatu di muka bumi ini. Engkau yang berkehendak, Engkau terhadap apa yang terjadi, apa yang berlaku, itu semua karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang kami sudah belajar. Haleluya, amin. Shalom, Shalom jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi pada bulan 5 ini, yaitu bulan yang kita nanti-nantikan, khususnya bagi orang Sabah Sarawak yang akan menyambut pesta keamatan ataupun Hari Gawai. Di kesempatan ini saya mengucapkan kepada seluruh jemaat SIB Bandar Awang, Kotobian, Tadau Tegaya, Dak Kamatan, Kumat Toy Sanai Ngawi, selamat Hari Gawai, ngagai kitai, gayu guru gerai nyamai, kaansayan, ra-arau, napangan, ngatom, untuk semua jemaat yang ada di luar sana. Jadi kita mensyukuri pada bulan ini, walaupun hakikatnya kita tidak dapat bersama-sama menyambutnya di gereja ataupun di luar sana disebabkan oleh PKPB yang melanda seluruh Malaysia, dan bukan setakat Malaysia tetapi ini untuk seluruh dunia, yaitu pandemik COVID-19 ini. Tapi saya yakin percaya kita semua diberi kekuatan, semangat untuk menghadapi ini, dan tidak lupa juga untuk kita bersyukur di atas apa yang kita lalui. Mungkin pada dahulunya semasa kita di kampung, ibu bapa kita ada di antara kita yang pernah ataupun tidak pernah melalui dengan situasi penanaman padi. Tetapi disinilah kita mengingatkan bahawa Tuhan mengizinkan kita untuk menerima berkat yang apa yang Tuhan berikan kepada kita semua, yaitu asasnya kita menanam padi dan kita mensyukurinya bila sudah mendapat hasil tuaian itu. Jadi di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudari dimanapun berada. Saya harap kita masih bersemangat walaupun dalam keadaan yang melanda sekarang ni membataskan kita, yaitu tidak dapat bersama-sama. Tetapi di kesempatan ini kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita ataupun rakan-rakan kita di alam maya secara online, ataupun apa sahaja yang kita boleh lakukan melalui zaman IT yang sudah canggih sekarang ini. Jadi itu saja daripada saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.